I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Maroko adalah sebuah negara yang memiliki garis pantai yang sangat panjang di Samudra Atlantik. Secara geografis, memiliki wilayah yang sebagian besar terdiri dari gurun dan pegunungan yang terjal. Maroko merupakan salah satu dari hanya 3 negara dengan Spanyol dan Prancis yang memiliki garis pantai di Samudra Atlantik dan juga di Laut Mediterania. Nama Arab Al-Mamlakah Al-Maghribiyah yang berarti kerajaan barat dan Al-Maghrib yang berarti barat sering digunakan sebagai nama alternatif. Maroko memiliki populasi lebih dari 33.800.000 dan luas 446.550 km persegi. Ibu kotanya adalah Rabat dan kota terbesarnya adalah Casablanca. Kota-kota besar lainnya adalah Marrakesh, Tangier, Tétouan, Saleh, Fes, Agadir, Meknes, Oujda, Kenitra, dan Nador. Maroko memiliki sejarah yang berbeda dengan negara-negara tetangganya, di mana kebudayaan Maroko merupakan campuran antara kebudayaan Arab, Eropa, dan Berber. Maroko mengklaim wilayah Sahara Barat sebagai salah satu wilayah provinsi selatannya. Maroko mencaplok wilayah pada tahun 1975 yang mengarah ke perang gerilya dengan pasukan adat sampai gencatan senjata pada tahun 1991. Proses perdamaian sejauh ini gagal untuk memecahkan kebuntuan politik. Maroko adalah sebuah monarki konstitusional dengan parlemen yang dipilih. Raja Maroko memegang kekuasaan eksekutif dan legislatif yang luas, terutama dalam militer, kebijakan luar negeri, dan urusan agama. Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh pemerintah, sedangkan kekuasaan legislatif dipegang pemerintah dan 2 lembaga parlemen, Majelis Perwakilan Rakyat dan Majelis Anggota Dewan. Raja dapat mengeluarkan dekret yang disebut dahris yang memiliki kekuatan hukum. Dia juga bisa membubarkan parlemen setelah berkonsultasi dengan Perdana Menteri dan Presiden Mahkamah Konstitusi. Agama resmi dan mayoritas di Maroko adalah Islam. Dan bahasa resmi adalah bahasa Arab dan Berber. Bahasa Arab Maroko disebut sebagai Darija dan Perancis juga banyak digunakan. Maroko adalah anggota berpengaruh dari Liga Arab. Negara tersebut memiliki ekonomi terbesar kelima di Afrika. Sekarang kita akan mengenal jenis kebudayaan khas yang ada di Maroko. Maroko termasuk negara yang kaya akan budaya, sebab negara ini menjadi tempat pertemuan budaya dari berbagai macam bangsa, yaitu dari daerah timur atau benua Asia yang meliputi kebudayaan bangsa Tunisia, Yahudi, dan Arab. Sedangkan dari utara atau benua Eropa ada bangsa Romawi, Vandal atau Jerman, dan Andalusia atau Spanyol. Dari daerah selatan ada kebudayaan yang berasal dari wilayah gurun Sahara. Kekayaan budaya di Maroko ini turut mempengaruhi beberapa bangunan yang ada di sana. Salah satunya Masjid Hasan II. Masjid ini terletak di kota Casablanca dan menjadi masjid terbesar kedua di dunia setelah Masjid Al-Haram di Mekah atau Arab Saudi. Rancangan bangunan masjid ini mendapat pengaruh dari arsitektur Spanyol. Adapun beberapa kebudayaan khas yang ada di Maroko, yang pertama adalah penduduk atau suku bangsa. Mayoritas penduduk di Maroko adalah suku bangsa Berber, yaitu suku asli yang tinggal di wilayah Afrika bagian utara. Bangsa Arab menjadi penduduk kedua terbanyak di sana. Bangsa Arab itu datang dari benua Asia. Mereka pertama kali ke Maroko pada abad ke-17. Lalu mereka menetap dan menikah dengan masyarakat setempat dan melahirkan keturunan campuran antara Berber dan Arab. Keturunan campuran ini sering disebut sebagai bangsa Berber Arab. Yang kedua adalah sastra. Karya sastra Maroko tertulis dalam beberapa bahasa, yaitu bahasa Arab, Berber, dan Prancis. Karya sastra ini dibuat oleh para penulis terkenal Maroko, antara lain Muhammad Jafjaf 1942 sampai 2001 dan Muhammad Choukri 1935 sampai 2003. Keduanya membuat karya sastra dalam bahasa Arab.
Ada pula Driss Charibi 1926 sampai 2007 dan Tahar Ben Jelloun 64. Mereka berdua membuat karya sastra yang ditulis dalam bahasa Prancis. Jenis kebudayaan yang ketiga adalah musik. Musik tradisional yang terkenal di Maroko adalah chabi. Musik ini terdiri dari berbagai macam jenis musik tradisional Maroko. Semula chabi hanya dipertunjukkan di pasar-pasar tradisional saja, tetapi sekarang chabi juga dipertunjukkan di dalam perayaan atau pertemuan penting lainnya. Sama seperti di Indonesia, kaum muda di Maroko juga mengenal musik-musik khas negara barat. Beberapa jenis musik barat yang terkenal di sana adalah rock, metal, country, dan hip hop. Selanjutnya adalah makanan tradisional. Makanan tradisional warga Maroko adalah makanan suku Berber, antara lain borzeze atau kue dadar yang terbuat dari tepung terigu, telur, ragi, dan garam. Lalu ada bouzihar atau roti wafer yang dimakan dengan mentega dan madu. Secara umum, masakan tradisional Maroko terasa agak pedas. Penduduk Maroko memang gemar menggunakan paprika, bawang, jahe, dan lada saat memasak makanan. Untuk minuman, warga Maroko menyukai teh hijau yang dicampur dengan daun mint. Teh ini biasanya diminum dengan gula batu. Yang kelima adalah bahasa. Bahasa Arab adalah bahasa resmi negara. Begitupun bahasa Prancis yang digunakan secara luas oleh penduduk Maroko. Sedangkan bahasa Spanyol, Inggris, Jerman, dan Italia juga diajarkan di sekolah menengah dan tinggi serta universitas. Selain bahasa resmi dan bahasa asing, Maroko juga memiliki bahasa Darija sebagai bahasa lokal penduduk Maroko dan bahasa Amijaghia sebagai bahasa suku Amij yang bisa disebut suku Berber, penduduk asli bangsa Maroko yang banyak menghuni di wilayah tengah dan pegunungan Atlas di Maroko. Yang keenam adalah pakaian adat. Pakaian adat Maroko terbagi atas dua, pakaian Djelba Bedjouiyah. Djelba Bedjouiyah adalah jenis pakaian panjang longgar yang bisa dikenakan oleh orang-orang dari kedua jenis kelamin. Mereka memiliki lengan panjang dan biasanya topi runcing juga. Item pakaian tradisional yang paling sering dikaitkan dengan Maroko, memiliki akar Berber dan dengan demikian dapat ditemukan di tanah Afrika Utara lainnya, di mana Berber menetap, misalnya Aljazair dan Tunisia. Pakaian yang kedua adalah takhchita. Mirip dengan kaftan, takhchita adalah pakaian panjang dan longgar yang dikenakan oleh wanita di Maroko dan umumnya dipakai untuk perayaan dan acara khusus. Terbuat dari dua bagian, gaun yang cukup polos dan pakaian luar yang indah dihiasi manik-manik, payet, kancing, dan detail bordir. Yang ketujuh adalah tarian tradisional. Maroko memiliki banyak jenis tarian dan gaya musik tradisional yang berakar dari budaya Arab, Berber, dan Afrika. Seni Maroko mencerminkan banyak latar belakang, budaya, dan etnis yang telah menemukan rumah mereka di Maroko. Karena itulah, tarian Maroko sangat beragam dan bervariasi dari satu daerah ke daerah lainnya. Berikut beberapa tarian terkenal di Maroko. Yang pertama adalah Sikhat. Sikhat adalah tarian yang biasa dikenal sebagai tari perut. Ini adalah salah satu dari banyak tarian tradisi Maroko. Sikhat profesional mengenakan kostum warna-warni dengan atasan berpayet, ketat, dan terbuka di bagian perut dan rok atau celana panjang longgar. Tarian yang kedua adalah Guedrah. Ini adalah tarian cerita rakyat Tourk Berber yang populer di Maroko Selatan. Hanya wanita yang ambil bagian dalam tarian, dan mereka biasanya mengenakan jubah biru gelap berwarna langit malam. Dan di balik kerudung ini mereka sangat dihiasi dengan henna, perhiasan dan hiasan kepala yang dihiasi dengan cengkang cowirch. Tarian yang ketiga adalah Sufi. Jenis tarian atau musik ini sangat didasarkan pada puisi. Itu dianggap sebagai sarana untuk menghubungkan diri ke Tuhan melalui nyanyian dan tarian. Berikut adalah hal-hal yang unik di Maroko. Beberapa keunikan dari negara Maroko yang memiliki garis pantai panjang di Samudra Atlantik dan juga Laut Mediterranean selain Spanyol dan Prancis. Keunikan pertama adalah negara dengan dua ibu kota.
Maroko memiliki dua ibu kota, yakni Rabat untuk ibu kota administrasi dan Casablanca sebagai ibu kota industri. Secara astronomi, Maroko berada pada 27 derajat sampai 36 derajat lintang utara dan 1 derajat sampai 14 derajat bujur barat dan berbatasan dengan Aljazair dan Sahara Barat. Negeri ini dikenal memiliki banyak jajaran pegunungan yang terkenal sebagai bagian daerah geografinya, yakni Pegunungan Atlas yang terletak tepat di jantung negeri sampai ke bagian selatan, dan Pegunungan Rif yang terletak di sebelah utara negeri Maroko. Keunikan yang kedua adalah Kota Biru. Kota Chefchaouen yang terletak di jantung Maroko, Pegunungan Rif dijuluki sebagai Kota Biru, sesuai dengan setiap warna arsitektur yang keseluruhan berwarna biru. Kota ini memiliki nuansa biru yang terlukis dengan keseluruhan kota mulai dari bangunan rumah tangga hingga dinding-dinding kota. Penduduk setempat percaya bahwa biru adalah warna suci dan mengungkapkan rindu terhadap kampung halaman. Keunikan yang ketiga adalah banyak bangunan masjid. Sebagai negara Islam, kota-kota di Maroko pada umumnya memiliki masjid dengan menara indah. Selain masjid, kota itu juga dilengkapi dengan daerah pasar yang khas, benteng, dan bangunan-bangunan abad pertengahan yang eksotis. Selanjutnya kita akan mengenal hal apa saja yang tabu di Maroko. Yang pertama adalah makan dengan tangan kiri. Banyak makanan di Maroko secara tradisional dimakan dengan tangan. Hati-hati dan selalu gunakan tangan kanan untuk makan. Tangan kiri dianggap tidak bersih karena biasanya tangan yang digunakan oleh orang Maroko untuk bersih-bersih setelah dari toilet. Meskipun tanpa disadari, menggunakan tangan kiri untuk makan bersamaan tidak mungkin menyebabkan drama dan konflik. Hal itu mungkin menimbulkan kerutan, heran, dan tidak suka dari beberapa orang di sana. Dan yang kedua adalah jalan-jalan dengan memakai pakaian pantai. Sesuai dengan norma agama dan budaya, standar umum berpakaian di Maroko cukup konservatif. Pakaian pantai tentu saja bukan pakaian yang pantas untuk menjelajahi kota-kota maupun desa-desa yang ada di Maroko. Bagaimanapun panasnya suhu yang ada, gunakan bikini dan pakaian renang hanya untuk di area pantai, dan pastikan untuk menutupi tubuh saat pergi ke hotel, restoran, atau kemanapun. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan tentang negara Maroko. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video berikutnya.